Tuhan, kami siap menerima benih firman-Mu pagi hari ini. Mari Bapa, biar pagi ini kami boleh menangkap, kami boleh mengerti, kami boleh mengambil semua benih ini Tuhan, untuk kami tanamkan dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya pagi ini Tuhan, kami akan menerima sesuatu yang berasal daripada-Mu bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya baru dapat tadi pagi saudara. Temanya tentang pemindahan saudara. Saya percaya mungkin kalau kita yang masih belum punya rumah, kontrak itu akan selalu menjadi kontraktor. Pindah, pindah dan pindah. Tetapi hari ini saya percaya bahwa ketika kita menjalani hari, kita menjalani momen Paskah pada masa-masa ini ada kuasa kebangkitan yang sedang bekerja dalam hidup setiap kita, amin. Kita diajar tentang kasih yang mula-mula waktu Selasa lalu saudara, untuk kita kembali back to the heart of worship, kembali kepada kasih-Nya. Saya percaya ketika kita memilih untuk kita menjalani hidup dengan kuasa kebangkitan itu, dan menjalani hidup dengan kasih yang mula-mula yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saya percaya ada pemindahan demi pemindahan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Semua mungkin yang buruk dalam hidup setiap kita akan Tuhan pindahkan dari hidup setiap kita. Dan kita diberikan sesuatu yang baru. Amin. Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Kolose 1 ayat 12 sampai 14 berkata, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dikatakan di ayat yang ke-12, dengan mengucap syukur dan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kita untuk mendapat bagian dari apa yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Tetapi dikatakan untuk bagian itu untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Pertanyaannya hari ini, hidup kita ini gelap atau ada terang Tuhan yang menyinari kehidupan kita, saudara? Kuasa kebangkitan Tuhan itulah momen di mana kita menerima terang itu dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan sedang menyediakan bagiannya bagi setiap kita. Tetapi untuk orang-orang kudus yang ada di dalam kerajaan terang, itulah yang akan menerima, itulah yang berhak mendapatkan bagian itu, saudara. Saya percaya at the end kita punya satu garis akhir, yaitu kita terangkat ke awan-awan, amin. Pastikan saudara hari-hari ini ada terang Tuhan yang terus menyinari hidup setiap kita. Ayat 13 berkata, ia telah melepaskan kita dari yang namanya dosa dan kuasa kegelapan dengan pembuktian Yesus rela mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dikatakan dan memindahkan kita, memindahkan saya dan Bapak Ibu Saudara semua dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dengan kata lain saudara, hari ini saya, Bapak Ibu Saudara semuanya sudah ada di dalam kerajaan Tuhan. Udah tertulis namanya Indra Pratama, panggilannya Bombong. Amin. Amin ya. Semua tertulis juga dalam kerajaan sorga. Tapi saudara, yang namanya gelap itu terus mengintai setiap anak-anak Tuhan yang diterangi oleh kasih-Nya. Jangan sampai kita hari ini menerima firman,
menerima kuasa kebangkitan, menerima firman tentang untuk kita balik kasih kepada yang mula-mula. Jangan kita menjadi orang-orang yang yes, aku terima firman, tapi kita enggak mengalaminya. Jangan sampai kita tidak mengalami firman yang kita amini dan kita imani, saudara. Tuhan memindahkan kita dari jurang kegelapan, dari dosa, dari yang namanya abu-abu yang tidak jelas. Ketika kita berkata, Tuhan saya terima Engkau sebagai juru selamat, kuasa kebangkitan-Mu yang membebaskan aku. Hari itu juga Tuhan memindahkan kita dalam kerajaan-Nya. Dan hari ini saya percaya kita sudah dipantau. Ada CCTV surga yang melihat gerak-gerik kita di bumi ini. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang pastinya. Tahun berapa, jam berapa, bulan apa, hari apa. Kita nggak pernah tahu, saudara. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kita sudah dipindahkan dari yang namanya jerat dosa, dipindahkan oleh Tuhan di dalam kerajaan yang terang, di dalam jalan yang tepat, di dalam jalur yang tepat, yaitu jalur firman Tuhan, jalur Allah dalam kehidupan kita. Pemindahan status kita, kepribadian kita, Tuhan kerjakan ketika kita berkata, yes God, aku terima Engkau, aku terima kuasa kebangkitan-Mu. Dan saya percaya, yang namanya pemindahan, yaitu berarti apa? Ada keselamatan untuk setiap kita. Hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang bekerja dengan sangat luar biasa, saudara. Saya cerita sedikit untuk KKR nanti sore. Panitia ini jumlahnya 150 orang, saudara. Bahkan mungkin lebih sedikit ya. Nanti tolong GK dilebihkan sedikit ya Tante Ina konsumsinya. Dan untuk mengatur 150 orang ini jujur tidak mudah karena terdiri dari beberapa gereja dan beberapa youth yang ada. Tetapi ketika kita mulai mengawali untuk kita, yuk kita harus berdoa. Kita enggak mungkin cuma mendesain KKR, menyiapkan secara jasmani, mau konsepnya apa, mau nanti ibadahnya seperti apa, itu bisa didesain secara jasmani. Tetapi hari itu kita sepakat, kita juga harus prepare juga secara rohani, dan Ibu Nani juga mendapatkan hal yang sama. Ayo prepare secara rohani, bukan cuma soal jasmani, tapi rohani pun harus dijaga. Dan akhirnya salah satu pendoa di kami mendapatkan bahwa kita harus puasa Daniel. Nah, kan puasa Daniel, tidak makan daging, tidak makan yang enak-enak, saudara ya. Buat saya jujur itu sangat sulit ya. Tetapi sepakat, yuk sepakat. Ada yang belum pernah, udah belajar, saya bilang. Pasti bisa, pasti Tuhan mampukan. Jadi kita dari tanggal 24 Maret sampai kemarin doa puasa Daniel berantai. Dan puji Tuhan saudara, beberapa dari anak-anak yang masih sekolah itu bisa lulus menjalani yang namanya puasa Daniel ini. Tidak mudah, mereka selalu sekolah, kalau ada pelajaran olahraga itu harus capek, keringetan, aus ya kan. Mau makan yang enak, mau minum yang seger-seger, tetapi saya lihat setiap mereka berani meletakkan hidupnya di hadapan Tuhan untuk mereka menjalani puasa Daniel. Dan puji Tuhan sampai tanggal 13 kemarin finish semuanya lolos, dan saya percaya ketika kita belajar untuk sepakat, kita belajar untuk meletakkan hidup, meletakkan tubuh, jiwa, dan roh, saya percaya Tuhan akan memindahkan level setiap kita, saudara. Tuhan akan menaikkan kita, Tuhan akan membawa kita terus naik dan tidak menjadi turun. Dan saya percaya sore hari nanti ada pemindahan
anak-anak yang belum menerima Tuhan, soalnya nanti akan terjadi pemindahan, mereka akan menerima Tuhan hari ini, amin. Ada keselamatan, ada pemulihan, ada pertobatan terjadi. Dan saya berdoa, dukung kami ya, Bapak Ibu Saudara, supaya nanti sore semua terjadi seperti apa yang Tuhan mau. Lukas 5 ayat 32 berkata, Lukas 5 ayat yang ke-32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ketika kita mau berkata, Tuhan tolong pindahin saya Tuhan, dari jerat dosa yang mengintai saya setiap hari, dari rantai dosa yang saya jalani setiap hari, tolong lepaskan dan pindahkan saya. Setiap kita nggak ada yang sempurna, benar, nggak ada yang perfect. Tetapi kita bisa meminimalisir, kita bisa menghindari, kita bisa istilahnya berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Karena Tuhan datang, Tuhan memanggil, bukan memanggil orang yang sudah kudus. Di firman-Nya dikatakan dia mencari, memanggil orang yang berdosa supaya mereka bertobat dan mau dipindahkan di dalam kerajaan Tuhan. Hari-hari ini saudara, mari terus berdoa, terus percaya. Jangan pernah kita berkata, Tuhan ini tidak adil mungkin. Sering kita melihat contohnya saya saudara. Saya punya beberapa teman yang di luar Tuhan. Ya kan? Yang istilahnya tidak ekstrim dalam mengikut Tuhan. Dan saya melihat mereka diberkati hidupnya. Ya, mereka berkecukupan dan segala macam. Kadang saya pernah mikir gini saudara, ini sifat jelek saya, jangan ditiru. Tuhan kok bisa ya, mereka ini gak di dalam Engkau, tapi hidupnya wow. Gitu. Kok bisa ya Tuhan mereka ini tidak ikut Engkau secara ekstrim, tetapi hidupnya wow. Kadang pikiran itu berjalan saudara, dan saya kadang jeleknya saya itu kadang kalau lagi bengong tuh kadang mikir kayak gitu, makanya jangan bengong saudara ya. Jangan kita bengong sendiri di rumah, itu nanti setan akan kasih pikiran-pikiran yang tidak baik. Tapi saya percaya saudara, kita di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Tuhan, akan mengalami yang lebih dahsyat dari apa yang mungkin mereka nggak mengenal Tuhan. Waktunya saja yang belum tiba, waktunya saja yang belum tepat. Tetap percaya, dan saya mulai kebas-kebas, Tuhan, tolong Tuhan. Jangan itu pikiran berhembus lagi dalam pikiran saya. Kalau saya ketemu sama teman-teman saya yang seperti itu, kadang, aduh Tuhan tolong jagain pikiran saya. Jangan sampai saya iri, gitu. Jangan sampai saya istilahnya mempertanyakan Engkau Tuhan. Saya percaya saudara, hari ini Tuhan bukan Tuhan yang diam dan silent, tetapi dia Tuhan yang sedang bergerak dalam hidup kita, amin. Pemindahan dari apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Pemindahan dari gelap ke terang. Dalam nama Yesus, Tuhan telah memberi kita cahaya. Kita dikasih pelita, ya kan, masih ingat saudara? Pelita yang akan menerangi setiap jalan kita. Pemindahan dari yang namanya gelap menuju ke terang. Saya percaya kadang kita mungkin belum melihat jalannya dalam kehidupan kita. Kayak seakan-akan jalannya gelap dan buntu, nggak ada cahaya. Tapi percaya saudara, Tuhan akan memindahkan dari yang gelap menuju ke yang terang dalam hidup kita. Pemindahan apa lagi saudara? Pemindahan dari perbudakan kepada pembebasan, yang artinya adalah penebusan yang kita terima dalam hidup kita. Ketika mungkin kita harus bayar harga, kita bertobat, kita menerima Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Itulah yang namanya pemindahan dari perbudakan kepada pembebasan. Ketika kita harus membayar harganya
Dan Tuhan ada untuk setiap kita. Dan Tuhan istilahnya menyertai kita. Sampai akhirnya kita bisa lulus, kita bisa selesai. Dan kita istilahnya dapat nilai A di hadapan Tuhan. Saya percaya pemindahan itu sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dari perbudakan kepada pembebasan. Perbudakan apa? Setiap orang punya perbudakan masing-masing, saudara. Jadi budak dosa, jadi budak uang, jadi budak kedagingan, budak handphone, budak drakor, budak sinetron. Itulah yang harus kita kalahkan dalam hidup kita. Berdoa, Tuhan, please pindahin saya. Dari semua perbudakan tadi, pindahkan saya dan bebaskan saya. Untuk saya boleh mengalami kerajaan surga, kerajaan Tuhan dalam hidup saya. Pemindahan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Lalu apa lagi? Pemindahan dari hukuman kepada pengampunan. Setiap kita pasti berdoa, Tuhan ampuni saya. Kalau di ending dalam doa, terima kasih ampuni dosa dan kesalahan saya. Tiap hari Tuhan turunkan pengampunan bagi setiap kita. Bagi setiap anak-anak yang mengingini dan merindukan itu. Ada pemindahan dari hukuman kepada pengampunan. Melalui Yesus dan kasih-Nya. Dia mengajarkan 9 buah roh. Dia mengajarkan kasih yang mula-mula. Dia mengajarkan tentang 10 hukum Tuhan. Itulah yang akan membawa kita kepada pengampunan dalam hidup kita, saudara. So hari-hari ini, mari minta Tuhan terus ada pemindahan terjadi dalam hidup saya. Jangan kita terkungkung dan terpatok dalam sebuah kesalahan, dalam sebuah lubang. Tetapi kita dipindahkan kepada yang lebih baik dari hidup kita. Lalu pemindahan apa lagi yang terakhir, saudara? Pemindahan dari kuasa gelap kepada kuasa Allah. Sering kita lihat kalau KKR atau mungkin ada ibadah spesial, banyak orang didoakan mengalami manifestasi dan segala macam. Itulah pemindahan dari yang tadi mungkin dia percaya kepada ilah lain. Dan ketika dia ditantang dan menerima Tuhan, dipindahkan dari yang ilah lain itu kepada Allah yang kita sembah hari ini. Dipindahkan dari setiap dosa-dosa kegelapan. Dipindahkan dari kepercayaan yang mungkin kita pernah datang ke dukun lah, orang pintar, paranormal, nanya nanti hidup saya gimana ya tahun depan, 2 tahun lagi dan segala macam. Banyak orang-orang yang istilahnya seakan-akan menjadi Tuhan. Saya bisa ngelihat hidup kamu nih. Coba lihat telapak tangannya. Saya pernah ngalamin itu, saudara. Teman saya tuh pura-pura jadi orang pintar. Lagi ngumpul, bom, coba lihat telapak tangan kamu. Saya kasih, kan saya nggak tahu kalau dia mau kayak gitu kan. Wah, nih kamu nih akan ngalamin ini. Tapi nanti ada sesuatu hal yang berat. Saya pikir kamu siapa? Kamu Tuhan gitu kan. Saya cuma bisa ketawa, ya. Hebat kamu sekarang ya. Belajar dari mana? Saya bilang. Kuliah di mana? Saya bilang. Saya cuma bilang, hidup dan mati itu di tangan Tuhan, saya bilang. Apa yang akan saya alami besok, lusa, dan seterusnya, itu Tuhan yang gariskan, bukan manusia. Saya cuma bilang sama dia, ayo jangan kamu menipu banyak orang. Jangan kamu istilahnya seakan-akan menjadi orang pintar. Tuhan pun sudah menggariskan hal-hal dalam kehidupan kamu, saya bilang. Jangan kamu memakai dengan cara yang salah. Kadang sering kita jumpai orang-orang seperti itu. Oh nanti bom ya kan akan mengalami ini. Dari garis tangannya hurufnya M. Banyak yang bilang nih kalau M berarti mati. Wah itu ngawur saya bilang.
Dari mana itu prinsipnya? Satu hal saudara, ketika kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih dari apapun. Mungkin dulu kita pernah jatuh dalam kuasa gelap, akan Tuhan pindahkan kepada kuasa Allah dalam hidup kita. Pemindahan demi pemindahan akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat yang ke-24. 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Tuhan yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Barang siapa mendengar perkataannya, perkataan Allah kita, dan percaya kepada Tuhan Allah yang mengutus Yesus, maka kita akan mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Pemindahan dari yang tadinya belum bertobat, tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan kasih secercah cahaya, kita terima Tuhan, ikut Tuhan, maka Tuhan akan pindahkan posisi kita saudara. Kehidupan yang kekal dan tidak turut dihukum dikatakan. Saya percaya saudara hari-hari ini, mari terus lakukan apa yang menjadi bagian kita. Mari terus kita lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita punya yang namanya tadi ruah geburah, roh keperkasaan dan keberanian untuk kita berkata tidak kepada dosa, untuk kita berkata tidak kepada kegelapan. Kita sudah menang atas maut, amin. Ada roh keperkasaan, ada ruah geburah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari praktekkan itu dalam kehidupan setiap kita saudara. Jangan kita cuma menjadi pendengar, tapi mari lakukan setiap firman yang kita dengar. Saya percaya ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan akan pindahkan sedikit demi sedikit dari yang mungkin tadinya di bawah, belum mengenal Tuhan, terus kita mengejar Tuhan, pengen kenal Tuhan lebih lagi. Tuhan akan pindahkan, akan naikkan selevel dalam hidup kita. Percaya saudara, hari ini pemindahan akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua pada pagi hari ini. Saudara, saya juga terus berdoa dan menghimbau saudara-saudara semua, dimanapun saudara berada saat ini, yuk kita berdoa supaya benar-benar apa yang direncanakan Tuhan buat Indonesia, terutama buat Sion, wilayah 3, sampai mungkin ke Jawa Tengah ya, mungkin mereka, kita berdoa jiwa-jiwa pada datang dari Brebes, dari Patrol juga ya, dari Tegal juga mungkin banyak yang datang. Kita berdoa supaya ada lawatan. Ini adalah suatu momen yang sungguh amat luar biasa, pergerakan buat anak-anak muda untuk mulai keluar ya, mulai mau menjadi saksi. Karena kita tahu bahwa suatu negara itu tergantung dari anak-anak muda, generasi penerus ya. Kalau yang sudah tua itu pasti semuanya pulang ya. Tapi ini harus ada generasi penerus. Kalau generasi penerusnya sudah terkena narkoba ya, sudah mulai tidak mengenal siapa penciptanya ya. Mereka sudah tidak memikirkan akan masa depannya, itu suatu negara akan hancur. Ya. Jadi suatu negara itu bisa maju jikalau anak-anak mudanya, generasi penerusnya benar-benar menjadi generasi
yang militan. Nah, sebentar sore itu benar-benar kita akan membuat gebrakan untuk daerah sekitar kota Sion ini. Saya bersyukur tempat ini bisa dipakai untuk menghimpun anak-anak muda. Kita doakan supaya sebentar sore ada lawatan yang luar biasa ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami tetap berdoa Tuhan buat sebentar sore. Kami percaya Engkau yang sudah memulai perkara yang baik. Engkaulah yang akan menyempurnakan di dalam segala perkara. Kami percaya Tuhan sebentar sore lawatan-Mu terjadi. Inilah generasi penerus, generasi yang memegang estafet untuk masa depan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, jadikan jiwa-jiwa yang datang mengerti akan panggilannya, mengerti akan penciptanya. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Semua acara kami persembahkan kepadamu dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk semuanya ya Bapak. Saat ini juga kami tetap mau berdoa buat persiapan pemilu Tuhan. Engkau tahu keadaan mulai memanasnya akan berapa banyak kontestan maupun semua yang ingin melakukan sesuatu dengan cara mereka masing-masing. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, Engkaulah yang mengendalikan bangsa ini. Biarlah Engkau memberikan roh penguasaan diri pada setiap pemimpin partai politik maupun apapun yang mereka mau lakukan. Terutama dalam kampanye-kampanye yang akan dilakukan. Tuhan, turunkan damai sejahtera-Mu. Biarlah sungguh-sungguh roh penguasaan diri terjadi. Terima kasih untuk semuanya. Kami saat ini datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk keadaan cuaca Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, Kau berikan cuaca yang sangat baik buat sebentar sore. Engkau berikan cuaca yang luar biasa Tuhan untuk hari-hari di hadapan kami. Sungguh kami mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa saat ini. Kami minta daya tahan tubuh yang baru. Kami mendengar Tuhan banyak yang terkena flu COVID yang dengan varian baru. Kami minta di dalam nama-Mu tidak akan memasuki hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak memasuki kota kami. Tidak memasuki lingkungan kami. Tidak memasuki keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua diusir oleh daya tahan tubuh. Kami minta daya tahan tubuh yang baru yang berasal dari surga. Sehingga kami tahu semua varian apapun tidak akan dapat mengena kami. Karena ditolak, karena dihancurkan oleh daya tahan tubuh yang kami terima yang dari surga ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pengurapan. Bapak, hari ini kami tetap akan melakukan semua kegiatan kami. Oleh karena itu minta roh penguasaan diri, roh urapan yang daripada-Mu menguasai akan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar menguasai mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, hati kami ya Tuhan. Semua yang tidak baik Kau hancurkan dalam hidup kami. Kau berkati Tuhan tangan kami. Kau berkati kaki kami.
Biar selama perjalanan kami hari ini, apapun yang kami kerjakan bersamamu Tuhan, akan menerima perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih untuk hari ini. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.